Latar belakang. Golongan darah dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem golongan darah ABO dan sistem rhesus. Sistem golongan darah ABO ditemukan oleh ilmuwan Austria Karl Landsteiner pada tahun 1901 yang ditentukan oleh jenis aglutinogen dan keberadaan aglutinin. Adapun sistem golongan darah rhesus ditemukan oleh Landsteiner dan Wiener. Sistem ini berkaitan dengan ada atau tidak adanya suatu antigen D di permukaan sel darah merah. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan golongan darah dengan sistem ABO dan faktor rhesus. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan golongan darah adalah autoklik, lancet, kartu tes golongan darah, dan tusuk gigi. Adapun bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan golongan darah adalah reagen anti-A, reagen anti-B, reagen anti-AB, reagen anti-D rhesus, dan kapas alkohol. Cara kerja. Yang pertama, siapkan kartu uji yang telah diberi nomor 1-4. Yang kedua, bersihkan daerah jari yang akan ditusuk dengan hand sanitizer. Yang ketiga, darah kapiler diambil dari jari pasien dengan menggunakan autoklik. 4. Teteskan darah pada kartu uji sebanyak 4 kali pada tempat yang berbeda sesuai dengan nomor. 5. Teteskan serum alfa sebanyak 1 tetes pada sampel darah pertama, lalu aduk dengan gerakan memutar menggunakan tusuk gigi. 6. Lakukan langkah pada nomor 5 untuk serum beta, serum alfa beta, dan serum anti-rhesus. Dan pastikan untuk mengaduk tiap sampel darah menggunakan tusuk gigi yang berbeda. 7. Amati kertas uji, apakah terdapat aglutinasi pada tetesan tersebut, kemudian catat hasilnya. Pembahasan. Pada sampel darah pertama, tidak terjadi penggumpalan setelah ditetesi reagen anti-A. Hal ini dikarenakan darah tidak mempunyai antigen A. Pada sampel darah kedua, tidak terjadi penggumpalan setelah ditetesi reagen anti-B. Hal ini dikarenakan darah tidak mempunyai antigen B. Pada sampel darah yang ketiga, tidak terjadi penggumpalan setelah ditetesi reagen anti-AB karena darah tidak mempunyai antigen AB. Pada sampel darah yang keempat, terjadi penggumpalan setelah ditetesi anti-rhesus. Hal ini dikarenakan darah mempunyai antigen rhesus. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa golongan darah saya adalah ORH+, yang artinya golongan O dan golongan rhesus positif. Hal yang terjadi jika golongan darah O didonorkan ke golongan darah lainnya. Golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada permukaan sel darah merah, namun memiliki antibodi A dan B pada plasma darah. Karena tidak memiliki antigen A dan B, maka golongan darah O tidak akan menggumpal jika didonorkan ke golongan darah lainnya. Karena proses penggumpalan atau aglutinasi dapat terjadi jika terdapat reaksi antara antigen dan antibodi. Istilah penting dalam sistem transportasi. A. Aglutinasi merupakan penggumpalan partikel yang dikarenakan reaksi antara antigen dan antibodi. B. Antigen, yaitu zat yang dapat merangsang sistem imunitas untuk menghasilkan antibodi. C. Aglutinin merupakan protein dalam plasma darah sebagai antibodi yang dapat menggumpalkan aglutinogen. D. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. E. Serum alfa adalah serum yang digunakan untuk mengetahui adanya antigen A pada darah seseorang. F. Rhesus negatif merupakan golongan darah yang tidak memiliki faktor rhesus pada sel darah merah. G. Erythroblastosis fetalis merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh ibu menyerang sel darah merah janinnya yang disebabkan oleh ketidakcocokan faktor rhesus. H. Resipien universal, artinya golongan darah AB dapat menerima darah dari orang golongan darah apapun.
karena golongan darah AB tidak memiliki aglutinin dalam darahnya. I. Jika golongan darah A menikah dengan B, maka kemungkinan anaknya memiliki golongan darah A, B, AB, dan O apabila golongan darah orang tuanya bersifat heterozigot. Artinya dalam satu golongan darah membawa gen A atau gen B dan gen O. C. Jika golongan darah A didonorkan ke B, maka akan terjadi penggumpalan. Hal ini dikarenakan terjadi pertemuan antigen A dari darah pendonor dengan antibodi A pada darah penerima.